Perlintasan terlarang. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, terdapat sebuah perlintasan kereta api yang dikenal dengan sebutan Gerbang Setan. Nama itu tidak datang begitu saja. Selama bertahun-tahun, tempat itu telah menjadi saksi bisu dari banyak tragedi dan kecelakaan yang merenggut nyawa. Masyarakat setempat menghindari tempat itu, terutama saat malam hari. Mereka percaya bahwa hantu para korban, khususnya seorang gadis muda bernama Ratna, menghantui daerah tersebut. Ratna adalah sosok ceria dan penuh semangat. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, ia adalah gadis yang dicintai banyak orang, terutama oleh sahabatnya, Sandy. Sejak kecil, mereka telah menghabiskan waktu bersama, berbagi rahasia, dan bermimpi tentang masa depan. Namun, semua itu berubah pada malam festival desa 10 tahun yang lalu. Saat festival berlangsung, suasana di desa sangat meriah. Masyarakat berkumpul, menari, dan merayakan kebersamaan. Ratna, seperti biasa, sangat antusias untuk ikut serta. Ia mengenakan kebaya berwarna merah muda yang indah, yang membuatnya terlihat semakin menawan. Namun, di tengah keramaian, Ratna terpisah dari Sandy. Dalam kerumunan orang, ia tak menyadari bahwa waktu sudah semakin malam. Dengan langkah ringan, Ratna berjalan menuju Gerbang Setan, di mana suara kereta terdengar mendekat. Di saat yang sama, kereta melaju kencang tanpa bisa dihentikan. Dalam sekejap mata, kecelakaan yang tragis terjadi. Ratna berusaha melangkah mundur, tetapi semuanya terlambat. Suara teriakan dan dentingan besi memenuhi udara, dan seketika itu juga, Ratna menghilang dari pandangan. Keluarga Ratna sangat terpukul oleh kehilangan putri mereka. Mereka tidak hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga harapan dan kebahagiaan yang dibawa oleh sosok Ratna. Sandy, yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan temannya, sering terbangun di malam hari, teringat akan senyuman Ratna dan momen-momen mereka bersama. Ia berusaha menghibur diri dengan berpikir bahwa Ratna kini berada di tempat yang lebih baik, tetapi rasa bersalah itu terus menghantuinya. Setelah kematian Ratna, berita tentang penampakan hantu gadis tersebut mulai menyebar di desa. Beberapa orang mengaku melihat sosok Ratna berdiri di sekitar Gerbang Setan, dengan wajahnya yang penuh luka dan rambutnya berantakan. Mereka yang melihatnya terpaksa berlari ketakutan, sementara yang lain mulai berbagi cerita tentang pengalaman menyeramkan yang mereka alami. Ada yang mengatakan bahwa hantu Ratna memanggil nama Sandy, meminta pertolongan untuk menyelesaikan urusannya yang belum tuntas. Masyarakat setempat mulai menghindari Gerbang Setan. Mereka percaya bahwa tempat itu telah terkutuk, dan siapapun yang berani mendekat akan mengalami nasib yang sama seperti Ratna. Orang tua melarang anak-anak mereka untuk bermain di dekat perlintasan kereta tersebut, dan cerita-cerita menyeramkan tentang hantu Ratna menjadi bagian dari folklore desa. Sandy, meskipun merasa tertekan dengan semua cerita itu, merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekati Gerbang Setan. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia merindukan sahabatnya dan merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Sandy beranikan diri untuk mendekati perlintasan itu. Saat ia berdiri di tepi jalan, hati Sandy berdegup kencang. Ia memanggil nama Ratna, berharap dapat merasakan kehadirannya. Suara kereta jauh di latar belakang semakin mendekat, dan tiba-tiba, ia melihat sosok samar di ujung jalan. Sosok itu tampak seperti Ratna, berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah menantikan seseorang. "Ratna," panggil Sandy dengan suara bergetar. Namun, sosok itu hanya diam, menatap Sandy dengan tatapan penuh kesedihan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Sandy dalam ketakutan dan kebingungan. Ia berlari pulang, merasa terjebak antara kenyataan dan dunia gaib yang tak bisa ia pahami. Malam itu, Sandy tidak bisa tidur. Pikiran tentang Ratna dan kejadian di Gerbang Setan terus menghantuinya. Ia merasa ada yang tidak beres, ada sesuatu yang belum selesai, dan ia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Perasaan bersalah dan kerinduan terhadap sahabatnya membuatnya semakin penasaran untuk mengungkap misteri di balik kematian Ratna. Dengan niat yang kuat,
Sandy mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa untuk bisa memahami apa yang terjadi, ia harus menggali lebih dalam tentang perlintasan berbahaya itu dan hubungan antara hantu Ratna dengan desa yang terkutuk. Disinilah petualangan Sandy dimulai, perjalanan yang akan membawanya ke dalam kegelapan, di mana kebenaran yang tersembunyi menunggu untuk diungkap. Jejak kematian. Setelah malam yang mencekam di gerbang setan, Sandy merasa ada dorongan kuat untuk menyelidiki lebih dalam tentang kematian Ratna. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dalam benaknya, ia yakin bahwa ada lebih banyak yang terjadi di balik kecelakaan tragis itu, dan ia bertekad untuk menemukan kebenaran. Keesokan harinya, Sandy pergi ke rumah Ratna. Ia ingin berbicara dengan orang tua Ratna dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada malam kecelakaan. Ketika ia tiba, suasana di rumah itu terasa berat. Keluarga Ratna masih berduka, dan wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam. Sandy mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap dapat memberikan sedikit dukungan kepada mereka. Ibu Ratna, yang mengenakan baju hitam tanda berkabung, membuka pintu. Melihat Sandy, ia tersenyum lemah dan mengundangnya masuk. "Sandy, terima kasih telah datang," ucapnya dengan suara bergetar. Sandy merasakan air mata yang hampir menetes dari matanya. Setelah berbincang-bincang sejenak, Sandy memberanikan diri untuk bertanya tentang malam kecelakaan itu. "Bu, apakah ada yang aneh terjadi sebelum Ratna pergi?" Tanyanya, berusaha menyampaikan rasa ingin tahunya dengan hati-hati. Ibu Ratna menghela napas dalam, matanya tampak kosong saat mengenang kejadian itu. Sebelum festival, Ratna sangat bersemangat. Dia ingin pergi melihat kembang api dengan teman-temannya. Tapi saat festival dimulai, kami tidak melihatnya. Ketika kami mencarinya, semuanya sudah terlambat, katanya, suaranya bergetar. Sandy merasa hatinya tercekat. Ia bisa merasakan betapa dalamnya luka yang dirasakan oleh keluarga Ratna. Namun, ia juga tahu bahwa ia perlu mencari tahu lebih banyak. "Ibu, apakah ada yang mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan? Mungkin ada yang tahu lebih banyak?" Tanyanya lagi. Ibu Ratna menunduk, seolah teringat akan sesuatu. "Ada beberapa orang yang mengatakan mereka melihat sosok aneh di sekitar perlintasan kereta sebelum kecelakaan. Tapi kami tidak mempercayainya. Kami hanya ingin melupakan semua itu," katanya, suaranya lirih. Sandy pun pergi dari rumah Ratna dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa mengabaikan cerita-cerita aneh yang beredar di desa. Selama beberapa hari ke depan, ia mulai berbicara dengan orang-orang di desa, berusaha mengumpulkan informasi. Kecelakaan di gerbang setan menjadi topik hangat, dan banyak orang mengaku melihat sosok Ratna setelah kematiannya. Suatu sore, Sandy bertemu dengan seorang nenek tua di pasar yang dikenal sebagai orang yang banyak mengetahui tentang sejarah desa. Nenek itu dikenal dengan nama Bu Tati, dan banyak yang percaya bahwa ia memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Sandy merasa terdorong untuk berbicara dengannya. "Bu Tati, saya ingin tahu tentang Ratna dan gerbang setan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Sandy, hati-hatinya. Nenek itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hati Sandy. "Ah, Ratna, dia adalah anak yang baik. Tetapi saat itu, ada sesuatu yang gelap di balik kecelakaan itu," jawab Bu Tati dengan suara serak. "Gerbang setan bukan sekadar perlintasan kereta. Ada kekuatan jahat yang mengintai di sana, dan Ratna mungkin terjebak dalamnya." Sandy merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Apa yang Anda maksud dengan kekuatan jahat?" tanyanya. "Beberapa orang di desa ini terlibat dalam pesugihan, mencari kekayaan dengan mengorbankan jiwa-jiwa. Mereka memanggil makhluk halus dan melakukan ritual di sekitar gerbang setan. Mungkin saja Ratna menjadi korban dari semua ini," kata Bu Tati, suaranya bergetar. Setelah mendengar penjelasan Bu Tati, Sandy merasa terjerat dalam ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang-orang di desanya yang terlibat dalam praktik gelap seperti itu. Namun, ia juga merasa bahwa inilah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Dengan tekad yang baru, Sandy berjanji untuk menyelidiki lebih dalam tentang praktik pesugihan dan bagaimana hal itu mungkin berhubungan dengan kematian Ratna. Malam harinya, Sandy tidak bisa tidur. Gambaran tentang ritual gelap dan hantu Ratna terus berputar di kepalanya. Ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi kegelapan yang mengintai di desa itu. Pikirannya berkelana kepada teman-temannya, dan ia merasa perlu untuk mengajak mereka bergabung dalam pencariannya. Keesokan harinya, Sandy mengumpulkan beberapa teman dekatnya, Dika, Lani, dan Budi. Ia menceritakan semua yang telah ia pelajari tentang Ratna dan gerbang setan. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan di desa ini. Mungkin itu bisa menjelaskan semua yang terjadi, ujarnya dengan semangat. Dika, yang selalu penasaran dengan hal-hal gaib, langsung setuju. Kita harus menyelidiki tempat-tempat yang terkait dengan ritual itu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk, katanya. Lani dan Budi juga mengangguk, meskipun mereka terlihat sedikit ragu. Mereka sepakat untuk pergi ke gerbang setan pada malam hari, saat bulan purnama bersinar. Sandy merasakan campuran antara ketakutan dan keberanian. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa bahwa itulah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran dan memberi Ratna keadilan yang layak ia terima. Malam yang ditunggu pun tiba. Dengan lilin dan senter di tangan, mereka melangkah menuju gerbang setan, tidak jauh dari tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Suasana malam terasa mencekam, dan suara kereta yang jauh membuat jantung mereka berdegup cepat. Ketika mereka tiba di perlintasan, Sandy merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Di depan mereka, perlintasan kereta tampak sepi, tetapi bayangan-bayangan gelap seolah bergerak di sudut pandang mereka. Hembusan angin malam membuat suasana semakin menegangkan. Sandy menginjakkan kakinya di rel kereta, merasakan getaran yang aneh mengalir di tubuhnya. Kita harus berhati-hati, bisiknya kepada teman-temannya, dan mereka semua mengangguk. Mereka mulai menjelajahi area sekitar, mencoba merasakan kehadiran yang mungkin ada. Sandy merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di gerbang setan dan menemukan jawaban tentang kematian Ratna. Dalam perjalanan malam itu, mereka tidak hanya akan menghadapi misteri yang mengerikan, tetapi juga akan menemukan kebenaran yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Kekuatan gelap. Sandy dan teman-temannya, Dika, Lani, dan Budi, berdiri di depan gerbang setan, merasakan aura mencekam yang menyelimuti tempat itu. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, tetapi cahaya yang seharusnya menenangkan malah menambah ketegangan di udara. Mereka memutuskan untuk membagi tugas, Lani dan Dika akan mencari petunjuk di sekitar rel kereta, sementara Sandy dan Budi akan menjelajahi area sekitarnya. Sandy tidak bisa menahan rasa takut yang menghantuinya, tetapi tekad untuk menemukan kebenaran tentang Ratna membuatnya terus melangkah. Mereka berjalan perlahan-lahan, mencoba mendengar suara-suara aneh yang mungkin akan memberi petunjuk. Dalam perjalanan mereka, Budi, yang selalu skeptis terhadap hal-hal gaib, mulai bercerita tentang berbagai kisah pesugihan yang pernah didengarnya. Di beberapa daerah, ada orang yang melakukan ritual aneh untuk mendapatkan kekayaan. Mereka mengorbankan jiwa orang-orang yang tidak bersalah. Itu semua hanya mitos, kan? Ujar Budi, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, raut wajah Sandy menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju. Budi, ingat cerita nenek kita tentang Bu Tati. Dia bilang ada kekuatan jahat di sini. Kita tidak bisa mengabaikannya, jawab Sandy, suaranya bergetar. Rasa takutnya semakin kuat, tetapi ia tahu bahwa mereka harus terus maju. Sementara itu, Lani dan Dika sedang menyusuri rel kereta, memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa mereka temukan. Tiba-tiba, Dika berhenti dan menunjuk ke arah semak-semak yang tumbuh liar di samping perlintasan. Lihat, ada sesuatu di sana, teriaknya. Lani dan Dika mendekati semak-semak itu dan menemukan sebuah buku tua yang tampak kotor dan berdebu.
Buku itu terlihat seperti jurnal, dengan sampul kulit yang sudah usang. Mereka membukanya dan membaca beberapa halaman yang berisi catatan tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh orang-orang di desa. Nama-nama orang yang terlibat dalam praktik pesugihan disebutkan, dan di antara mereka terdapat nama keluarga yang Lani kenal. Ini keluarga Pak Surya. Mereka adalah salah satu keluarga terkaya di desa ini, kata Lani, terkejut. Mereka selalu terlihat misterius dan jarang bergaul dengan orang lain. Dika mengerutkan kening. Apa mungkin mereka terlibat dalam kematian Ratna? Kita harus memberitahu Sandy dan Budi, ucapnya, dan mereka bergegas kembali ke tempat Sandy dan Budi. Ketika mereka berkumpul kembali, Lani dan Dika menunjukkan buku itu kepada Sandy dan Budi. Kita menemukan ini di semak-semak. Ini tentang ritual pesugihan dan orang-orang yang terlibat, kata Dika, menunjukkan beberapa halaman yang mencolok. Sandy membaca dengan saksama, dan semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak nama-nama yang dikenalnya muncul. Ini gila, mereka semua terlibat dalam praktik ini, ucapnya, merasa marah dan kecewa. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Budi, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketegangan di udara. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan penyelidik atau detektif. Kita hanya anak-anak yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, katanya, suaranya mulai bergetar. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita harus mengungkap kebenaran, tegas Sandy, merasa semakin tergerak. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Pak Surya dan ritual yang mereka lakukan. Malam itu, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Sandy dan teman-temannya sepakat untuk mendatangi rumah Pak Surya keesokan harinya, berharap dapat mendapatkan informasi lebih lanjut. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggu di balik semua ini, dan mereka harus berani menghadapi kegelapan itu. Keesokan harinya, Sandy dan teman-temannya pergi ke rumah Pak Surya. Rumah itu besar dan megah, tetapi suasananya terasa mencekam. Dinding-dindingnya dilapisi kayu gelap, dan jendela-jendela tertutup rapat. Mereka mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kerutan, tetapi ada kilatan tajam di matanya. "Ya, ada apa?" tanyanya, suaranya tegas. "Permisi, Bu. Kami ingin berbicara dengan Pak Surya. Apakah dia ada di rumah?" tanya Sandy dengan ragu. Wanita itu menatap mereka sejenak, seolah mengukur niat mereka. "Dia tidak ada di rumah. Jika ada yang ingin kalian bicarakan, sampaikan saja," jawabnya dingin. Sandy merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. "Bu, kami mendengar beberapa cerita tentang keluarga ini dan tentang Ratna. Kami hanya ingin tahu apakah ada yang bisa Anda ceritakan," ujarnya, berusaha terdengar meyakinkan. Wanita itu mengerutkan dahi, tetapi tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Surya muncul dari balik pintu, mengenakan pakaian formal dan terlihat sangat berwibawa. "Ada apa ini?" tanyanya, suaranya dalam dan menakutkan. "Selamat pagi, Pak. Kami hanya ingin bertanya tentang Ratna dan beberapa hal lainnya," kata Sandy, berusaha menjaga ketenangan meskipun jantungnya berdegup kencang. Pak Surya menatap mereka tajam. "Ratna adalah masa lalu. Tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Kembalilah ke tempat kalian," teriaknya, suaranya penuh amarah. Sandy dan teman-temannya merasa terkejut dan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari Pak Surya, tetapi mereka tidak bisa mundur. "Tapi, Pak, kami hanya ingin keadilan untuk Ratna," teriak Sandy, merasa frustrasi. Pak Surya mendekat, wajahnya mendekat ke arah Sandy. "Keberanianmu patut dipuji, tetapi jangan sekali-kali mengganggu urusan yang tidak kamu pahami. Ini adalah peringatan terakhirku," katanya dengan nada mengancam. Setelah pertemuan itu, Sandy dan teman-temannya merasa tertekan. Mereka harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Dalam perjalanan pulang, mereka membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Kita harus menemukan cara untuk mengumpulkan bukti tentang keluarga ini dan praktik pesugihan yang mereka lakukan, kata Lani. Bagaimana jika kita menyelidiki lebih dalam tentang ritual yang mereka lakukan? Mungkin ada yang bisa kita temukan di tempat lain, usul Dika. Sandy mengangguk. Kita harus berbicara dengan Bu Tati lagi. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang ritual dan siapa saja yang terlibat, ujarnya. Mereka sepakat untuk kembali ke rumah Bu Tati dan mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang mungkin mengancam desa mereka. Dalam benak Sandy, ia merasa semakin yakin bahwa kegelapan yang mengintai di gerbang setan tidak hanya berhubungan dengan hantu Ratna, tetapi juga dengan praktik gelap yang telah mengikat desa mereka dalam kutukan yang tak berujung. Malam itu, saat mereka bersiap untuk pergi ke rumah Bu Tati, Sandy tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Kekuatan gelap itu semakin mendekat, dan mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Balas dendam. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Pak Surya, Sandy dan teman-temannya merasa semakin terdesak untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Ratna dan praktik pesugihan yang meresahkan desa mereka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Tati, berharap mendapatkan informasi lebih banyak tentang ritual dan kekuatan gelap yang bersembunyi di balik gerbang setan. Saat mereka tiba di rumah Bu Tati, suasana di sekitar rumah terasa berbeda. Angin berhembus kencang, dan awan gelap mulai menutupi langit. Sandy merasakan firasat buruk, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mengetuk pintu, dan Bu Tati membukakan pintu dengan wajah serius. "Masuklah, cepat," kata Bu Tati, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui." Setelah memasuki rumah, Bu Tati mengajak mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan berbagai simbol mistis. "Aku telah melihat sesuatu yang aneh akhir-akhir ini. Arwah Ratna tidak bisa tenang, dan semakin banyak hantu yang muncul di sekitar desa. Mereka menuntut keadilan," ucapnya. Sandy dan teman-temannya saling berpandangan, merasa khawatir. "Apa yang bisa kita lakukan, Bu?" tanya Sandy, suaranya penuh harapan. "Kalau kalian ingin membantu arwah-arwah itu, kalian harus mencari tahu lebih dalam tentang ritual pesugihan yang dilakukan di gerbang setan. Mereka yang terlibat tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalian harus berani menghadapi kegelapan," kata Bu Tati, matanya penuh tekad. Setelah mendengar penjelasan Bu Tati, Sandy merasa semakin bersemangat untuk mengungkapkan kebenaran. "Kami akan mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu. Kami tidak bisa membiarkan kekuatan jahat ini terus menguasai desa," ujarnya. Bu Tati memberikan mereka sebuah ramuan herbal yang katanya bisa melindungi mereka dari kehadiran jahat. "Gunakan ini saat kalian merasa terancam. Tetapi ingat, kalian harus percaya pada diri sendiri dan tidak takut menghadapi apapun yang akan kalian temui." Dengan bekal ramuan itu, Sandy dan teman-temannya berangkat menuju gerbang setan pada malam hari. Suasana di sekitar perlintasan terasa mencekam, dan suara kereta yang jauh menambah ketakutan di hati mereka. Namun, semangat untuk mencari keadilan bagi Ratna dan semua arwah lainnya mengalahkan rasa takut mereka. Sesampainya di gerbang setan, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Dika, yang selalu penasaran, menyarankan agar mereka mendekati cahaya itu. "Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana. Kita tidak bisa melewatkannya," ujarnya. Mereka melangkah pelan-pelan, mendekati sumber cahaya. Ketika semakin dekat, mereka melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar lingkaran. Suara mereka terdengar aneh, seperti sedang melaksanakan suatu ritual. Sandy menahan napas, menyadari bahwa ini adalah ritual pesugihan yang mereka cari. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengamati apa yang terjadi. Di tengah lingkaran, seorang pria dengan jubah hitam memimpin upacara, sementara yang lain terlihat terikat dalam keadaan trance. Sandy merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah energi negatif mengalir di udara. Pria itu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal, dan di sekeliling mereka, bayangan-bayangan gelap mulai muncul. Sandy merasa jantungnya berdegup kencang.
Kita harus menghentikan ini, bisiknya kepada teman-temannya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, salah satu peserta ritual mendengar suara mereka. "Siapa itu?" teriaknya, dan kerumunan mulai bergerak menuju arah mereka. Sandy dan teman-temannya segera berlari, berusaha menjauh dari tempat itu. Dalam pelarian, mereka terpisah. Sandy berlari tanpa arah, terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang familiar, seolah Ratna memanggilnya. "Sandy, tolong!" Terdengar suara lembut di telinganya. "Ratna!" Sandy berteriak, berusaha mencari sosok sahabatnya. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan sosok gadis dengan rambut panjang tergerai. "Aku di sini." Ratna muncul di depannya, tetapi wajahnya penuh luka dan kesedihan. "Ratna, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bisa tenang?" tanya Sandy, air matanya mulai mengalir. "Aku terjebak di sini, Sandy. Mereka yang terlibat dalam ritual ini harus dihentikan. Mereka adalah penyebab kematianku. Aku ingin keadilan." Suara Ratna terdengar penuh harapan. Sandy merasa hatinya hancur melihat sahabatnya dalam keadaan seperti itu. "Aku berjanji akan membantumu, Ratna. Aku tidak akan membiarkan mereka terus mengorbankan jiwa-jiwa yang tidak bersalah," ucapnya dengan tegas. Ratna mengangguk, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi menyeramkan. "Hati-hati, Sandy. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kekuatan mereka sangat besar," katanya dengan suara parau. Tanpa peringatan, bayangan gelap mulai mendekat lagi, dan Sandy berlari sekuat tenaga. Ia menemukan teman-temannya yang juga sedang bersembunyi di tempat yang berbeda. Mereka semua terlihat ketakutan, tetapi Sandy tahu bahwa mereka harus bersatu. "Dika, Lani, Budi, kita harus menghentikan ritual ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan ini," teriak Sandy, berusaha membangkitkan semangat teman-temannya. Mereka kembali mendekati lokasi ritual, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sandy mengeluarkan ramuan herbal yang diberikan Bu Tati dan membagikannya kepada teman-temannya. "Ini akan melindungi kita dari mereka. Kita harus berani," ucapnya. Ketika mereka mendekati lingkaran ritual, suara pria yang memimpin upacara semakin keras. "Kami memanggil kekuatan gelap untuk memberikan kami kekayaan. Kami mengorbankan jiwa yang tidak bersalah," teriaknya, dan suara sorakan dari kerumunan menjadikan suasana semakin mencekam. Sandy merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. "Sekarang," serunya, dan mereka meluncur ke dalam lingkaran. "Hentikan ritual ini," teriak Sandy, suaranya penuh tekad. Kehadiran mereka mengejutkan semua orang. Pria berjubah itu menatap mereka dengan marah. "Kalian tidak berhak di sini. Pergi sebelum terlambat," teriaknya. "Tidak, kami tidak akan pergi. Kami akan menghentikan semua ini," balas Sandy, merasa keberanian mengalir dalam dirinya. Teman-temannya berdiri di sampingnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka bersama-sama mengucapkan nama Ratna, berharap arwahnya memberi mereka kekuatan. Dalam momen itu, energi di sekitar mereka berubah. Bayangan-bayangan gelap muncul lagi, tetapi kali ini mereka tampak lebih lemah. "Ratna, datanglah. Kami butuh bantuanmu," seru Sandy, berharap sahabatnya dapat membantu mereka. Tiba-tiba, sosok Ratna muncul di antara mereka, bersinar dengan cahaya yang memancar. "Bersatu, kita bisa menghentikan mereka," ucapnya, suaranya penuh semangat. Sandy dan teman-temannya merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam diri mereka. Mereka mulai mengucapkan mantra yang mereka ingat dari buku yang ditemukan. "Kami tidak takut, kami berjuang untuk keadilan," teriak mereka serentak. Kekuatan gelap di sekitar lingkaran ritual mulai goyah. Orang-orang yang terlibat dalam ritual itu terkejut, dan beberapa dari mereka mulai mundur. "Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin," teriak pria berjubah. Sandy merasakan bahwa mereka bisa menang. Dengan semangat yang membara, mereka meneruskan mantra, dan cahaya yang dipancarkan oleh arwah Ratna semakin terang. "Kami tidak akan membiarkan kekuatan jahat ini terus menguasai desa," teriak Sandy lagi.
Dalam sekejap, bayangan-bayangan gelap itu menghilang, dan kerumunan yang sebelumnya terlihat berani kini tampak ketakutan. Pria berjubah berusaha melawan, tetapi kekuatan Sandy dan teman-temannya lebih kuat. Dalam momen kritis itu, mereka akhirnya berhasil menghentikan ritual yang mengerikan. Ketika ritual itu berakhir, suasana menjadi hening. Sandy dan teman-temannya terengah-engah, tetapi mereka merasakan kemenangan. Ratna tersenyum, dan sosoknya mulai memudar. "Terima kasih, Sandy. Kini aku bisa tenang," katanya dengan suara lembut. Dengan satu gerakan terakhir, Ratna menghilang, meninggalkan cahaya yang hangat di hati Sandy dan teman-temannya. Mereka berdiri di sana, merasa bangga dan lega, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Meskipun mereka telah menghentikan ritual, mereka menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk membebaskan desa dari pengaruh gelap yang telah mengikatnya selama ini. Mereka berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk Ratna tetapi juga untuk semua jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Dengan semangat baru dan tekad yang lebih kuat, Sandy dan teman-temannya bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya, yakin bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan. Kebenaran terungkap. Setelah berhasil menghentikan ritual gelap di gerbang setan, Sandy dan teman-temannya merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Meskipun mereka telah menyelamatkan jiwa Ratna dan menghentikan praktik pesugihan yang mengerikan, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Kekuatan gelap yang mengintai desa masih ada, dan mereka harus menghadapi kebenaran yang lebih dalam. Keesokan harinya, Sandy merasa cemas. Ia mengumpulkan teman-temannya di rumahnya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kita telah menghentikan ritual, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Kita perlu mencari tahu siapa yang benar-benar terlibat dan mengapa," ujarnya, penuh tekad. Dika mengangguk, "Kita harus melakukan penyelidikan lebih lanjut ke rumah-rumah orang yang terlibat dalam pesugihan. Mungkin mereka menyimpan rahasia yang bisa kita ungkap. Dan kita juga harus berbicara dengan Bu Tati lagi. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini," tambah Lani, merasa penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan rencana yang jelas, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Surya sekali lagi. Kali ini, mereka bertekad untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat praktik jahat ini. Sesampainya di rumah Pak Surya, suasana terasa lebih tegang dari sebelumnya. Mereka mengetuk pintu, dan wanita tua yang sama membuka pintu. "Apa lagi yang kalian inginkan?" tanyanya dengan nada sinis. "Bu, kami ingin berbicara dengan Pak Surya. Ini sangat penting," kata Sandy, berusaha terdengar meyakinkan. Tak lama kemudian, Pak Surya muncul dengan ekspresi marah. "Kalian lagi, apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya, suaranya penuh ancaman. "Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang kematian Ratna dan semua yang terjadi di desa ini," jawab Sandy dengan keberanian. Pak Surya menatap mereka tajam. "Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ini bukan urusan kalian," katanya, berusaha menutup percakapan. "Tidak, kami tidak akan mundur. Kami sudah tahu tentang ritual dan semua orang yang terlibat," ucap Dika, merasa semakin berani. Mendengar itu, Pak Surya tiba-tiba kehilangan kendali. "Kalian tidak mengerti konsekuensinya. Jika kalian terus mengganggu kami, kalian akan mengalami nasib yang sama seperti Ratna," teriaknya, wajahnya dipenuhi kemarahan. Mendengar ancaman itu, Sandy dan teman-temannya merasa terkejut, tetapi mereka tidak mau mundur. "Kami tidak takut pada Anda atau praktik kotor ini. Kami akan membawa semua ini ke pihak berwajib," ujar Sandy, suaranya tegas. Pak Surya tampak bingung sejenak, tetapi kemudian senyumnya yang menakutkan muncul. "Kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Kami memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan," katanya dengan nada meremehkan. Dengan perasaan campur aduk, Sandy dan teman-temannya pergi dari rumah Pak Surya. Mereka tahu mereka harus mencari cara untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut.
Kita harus menemukan cara untuk membongkar semua ini. Kita bisa menggunakan informasi yang kita dapatkan dari Bu Tati untuk memperkuat argumen kita, kata Sandy. Mereka segera menuju rumah Bu Tati. Saat mereka tiba, Bu Tati menyambut mereka dengan wajah khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres, iya. Aku merasakan aura gelap di sekitar desa ini semakin kuat, katanya, suaranya penuh ketegangan. Bu, kami perlu tahu lebih banyak tentang pesugihan dan bagaimana cara menghentikannya. Kami ingin membawa bukti ini ke pihak berwajib, jawab Sandy dengan penuh semangat. Bu Tati mengangguk, kalian harus berhati-hati. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik praktik ini. Banyak orang yang terlibat adalah orang-orang yang tampak baik di depan, tetapi menyimpan niat jahat di balik layar. Dia kemudian mengambil sebuah buku tua dari raknya, buku yang penuh dengan catatan tentang sejarah desa dan praktik-praktik gaib yang pernah terjadi. Ini adalah catatan tentang ritual-ritual yang telah dilakukan di desa ini. Kalian harus membacanya dengan seksama. Mungkin kalian bisa menemukan petunjuk yang akan membantu kalian, ujarnya. Sandy dan teman-temannya mulai membaca buku itu dengan seksama. Mereka menemukan banyak informasi yang mengejutkan, termasuk nama-nama keluarga yang terlibat dalam praktik pesugihan dan berbagai ritual yang dilakukan di gerbang setan. Di antara nama-nama itu, mereka menemukan nama Pak Surya dan keluarganya, serta beberapa anggota masyarakat lainnya. Ini dia, ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk menggugurkan praktik ini. Seru Dika, merasa bersemangat. Namun, kita juga harus mempersiapkan diri. Mereka pasti akan berusaha menghentikan kita, ucap Lani, merasa khawatir. Sandy mengangguk, menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi risiko yang lebih besar. Kita harus menyusun rencana untuk mengungkapkan semua ini kepada masyarakat dan pihak berwajib. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bersembunyi di balik praktik kotor ini, ujarnya. Malam itu, mereka merencanakan pertemuan dengan penduduk desa. Sandy merasa bersemangat dan tegas. Kita akan mengumpulkan semua orang di alun-alun desa. Kita akan menunjukkan apa yang kita temukan dan memberitahu mereka tentang kebenaran, katanya. Ketika malam tiba, suasana di alun-alun desa terasa tegang. Sandy dan teman-temannya berdiri di depan kerumunan, yang terlihat bingung dan penasaran. Terima kasih telah datang, teman-teman. Kami di sini untuk berbagi kebenaran tentang apa yang terjadi di desa kita, kata Sandy, suaranya bergema di udara malam. Ia mulai menjelaskan tentang pesugihan, ritual yang telah menelan banyak korban, termasuk sahabatnya, Ratna. Saat ia berbicara, banyak orang mulai berbisik dan terlihat gelisah. Kami menemukan bukti bahwa beberapa anggota masyarakat kita terlibat dalam praktik ini, termasuk Pak Surya. Teriak Sandy dengan semangat. Kerumunan mulai bergetar, dan beberapa orang terlihat marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghentikan mereka, seru salah satu warga. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba, Pak Surya muncul dari kerumunan dengan wajah marah. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ini adalah urusan kami, dan kalian tidak berhak mencampuri. Teriaknya dengan nada mengancam. Sandy tidak mundur. Kami tidak akan membiarkan kalian terus melakukan ini. Kami akan mengungkap semua kebenaran, dan kami akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Ucapnya dengan penuh keberanian. Pertarungan verbal semakin meningkat, dan warga desa mulai mendukung Sandy. Mereka mulai berani berdiri dan berbicara tentang pengalaman mereka sendiri, tentang bagaimana mereka juga merasakan ada yang tidak beres dengan praktik pesugihan yang terjadi di desa. Dalam momen itu, sendi-sendi kebenaran mulai terkuak. Banyak orang berani mengungkapkan ketakutan mereka dan berbagi cerita tentang bagaimana kekuatan gelap telah mempengaruhi kehidupan mereka. Akhirnya, kerumunan bersatu dalam satu suara. Cukup sudah, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut. Teriak salah satu warga. Mendengar respons itu, Pak Surya tampak panik dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi Sandy dan teman-temannya telah menyusun rencana. Mereka telah menghubungi pihak berwajib sebelumnya, dan saat Pak Surya berusaha melarikan diri, polisi muncul di tempat kejadian. Pak Surya,
Kami memiliki bukti tentang keterlibatan Anda dalam praktik pesugihan dan ritual gelap. Anda ditangkap, ucap seorang petugas dengan tegas. Pak Surya tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa semua usaha untuk menghalangi mereka telah gagal. Dengan cepat, petugas membawa Pak Surya pergi, dan kerumunan desa bersorak, merasa lega dan bersemangat. Sandy dan teman-temannya saling berpelukan, merasakan kebahagiaan dan kemenangan. Mereka telah berhasil mengungkap kebenaran dan menghentikan praktik jahat yang telah menghantui desa mereka selama bertahun-tahun. Meskipun perjalanan mereka tidak berakhir di sini, mereka tahu bahwa langkah pertama telah diambil. Dengan arwah Ratna dan semua jiwa yang terjebak dalam kegelapan, Sandy berjanji untuk terus berjuang demi keadilan. Mereka semua tahu bahwa meskipun kegelapan masih ada, cahaya kebenaran akan selalu menang. Kini, desa mereka bisa bernafas lega, dan harapan baru mulai menyelimuti setiap sudut.